Materi ke-14, pelayanan kesehatan dan keselamatan karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Rika Quranika Putri, Diah Melania Rusmayanti, Berlian Nurul Aini. Yang pertama, kami akan membahas tentang pengertian karyawan. Karyawan merupakan sumber daya dan aset bagi organisasi atau institusi yang sangat menentukan produktivitas organisasi atau institusi, yang bukan hanya barang. Menurut Subri, dalam Karimah 2012, karyawan adalah penduduk dalam usia kerja yang berusia 15-64 tahun atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka. Selanjutnya, pengertian kesehatan dan keselamatan kerja. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara tahun 2009-161 bahwa kesehatan kerja adalah menunjukkan pada kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi, atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Sedangkan menurut Munir A.S. tahun 1987-146 bahwa keselamatan kerja adalah suatu keadaan dalam lingkungan kerja atau tempat kerja yang dapat menjamin secara maksimal keselamatan orang-orang yang berada di daerah atau tempat tersebut, baik orang tersebut pegawai ataupun bukan pegawai organisasi kerja itu. Keselamatan dan kesehatan kerja atau bisa disebut K3 tidak dapat dipisahkan dengan proses produksi baik jasa maupun industri. Perkembangan pembangunan setelah Indonesia merdeka menimbulkan konsekuensi meningkatkan intensitas kerja yang mengakibatkan pula meningkatnya resiko kecelakaan di lingkungan kerja. Tujuan pelayanan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja. Yang pertama, agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik fisik, sosial, dan psikologis. Yang kedua, agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin. Yang ketiga, agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Yang keempat, agar ada jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. Yang kelima, agar meningkat kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja. Yang keenam, agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja. Yang terakhir, agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan. Dalam pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dinyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai-nilai agama. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, mulai dari upah kerja, jam kerja, hak maternal, cuti sampai keselamatan dan kesehatan kerja. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yang ruang lingkupnya meliputi segala lingkungan kerja, baik di darat, di dalam tanah, permukaan air, di dalam air maupun udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan tetap ke tempat kerja baru, sesuai dengan sifat-sifat pekerja yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sebaliknya, para pekerja juga berkewajiban memakai alat pelindung diri dengan tepat dan benar serta mematuhi semua syarat kesehatan dan keselamatan kerja yang diwajibkan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 23 tentang kesehatan kerja yang menekankan pentingnya kesehatan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya, hingga diperoleh produktivitas kerja yang optimal
Karena itu, kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja. Selanjutnya, jaminan keselamatan kerja. Menurut Mulyana Sution, bahwa jaminan keselamatan kerja adalah adanya jaminan keselamatan kerja yang dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi resiko-resiko sosial ekonomi yang mengakibatkan hilangnya penghasilan karena hari tua, cacat, kematian, dan kebutuhan tambahan biaya hidup untuk perawatan waktu sakit atau mengalami kecelakaan kerja. Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau JAMSOSTEK merupakan program perlindungan sosial ekonomi tenaga kerja yang merupakan hak setiap pekerja di Indonesia. Perusahaan yang memperkerjakan sedikitnya 10 orang karyawan berkewajiban mendaftarkan mereka sebagai peserta dan membayar sebagian iuran setiap bulan. Sebagai contoh, BPJS Ketenagakerjaan. Determinan keselamatan kesehatan kinerja. Yang pertama, beban kerja, kedua, beban tambahan, dan ketiga, kemampuan kerja. Next, skema pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja. 1. Skema pelayanan preventif dan promotif. Preventif sendiri ialah pencegahan dan promotif adalah peningkatan. Dalam artian, skema pelayanan preventif dan promotif ini ialah suatu rancangan yang memberikan layanan guna mencegah dan meningkatkan kesehatan para pekerjanya. 2. Skema pelayanan kuratif dan rehabilitatif. Kuratif sendiri ialah penyembuhan, rehabilitatif ialah pemulihan. Dalam hal ini, skema pelayanan kuratif dan rehabilitatif ialah suatu rancangan yang memberikan layanan untuk menyembuhkan dan memulihkan kondisi kesehatan para pekerja yang sedang mengalami masalah kesehatan. Next, upaya-upaya preventif dan promotif. 1. Pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja. Dengan adanya pemeriksaan kesehatan ini, selain bermanfaat untuk karyawan, juga bermanfaat bagi institusi atau organisasi. 2. Pemeriksaan kesehatan secara berkala pada karyawan. Misalnya, memberikan check-up kesehatan kepada karyawan setahun sekali, terutama bagi karyawan yang bekerja di tempat yang sangat beresiko. 3. Tersedianya kantin di lingkungan kerja. Ini sangat penting dan harus ada, karena dengan adanya kantin di lingkungan kerja, lebih memudahkan institusi untuk mengawasi kesehatan para karyawannya, dan status gizi karyawan dapat ditingkatkan. 4. Terpeliharanya lingkungan yang sehat. Dengan lingkungan yang sehat dapat membantu memperlancar pekerja untuk melakukan pekerjaannya, dan dengan lingkungan yang sehat, maka para pekerja dapat merasa nyaman dan aman dalam melakukan pekerjaan. Next, pelayanan kuratif yang perlu diadakan di tempat kerja antara lain A. Klinik. Klinik di lingkungan kerja sangat penting bagi karyawan yang mengalami gangguan kesehatan atau kecelakaan kerja yang bersifat minor. Gangguan kesehatan atau kecelakaan minor yang dialami oleh karyawan kalau segera tidak dilakukan penanganan atau pertolongan pertama bisa berakibat gangguan kesehatan yang besar. B. Psikiater atau psikolog. Kelelahan fisik akibat kerja yang terjadi pada karyawan dapat berlanjut menjadi kelelahan mental. Kelelahan mental yang terus-menerus ditambah dengan persoalan pribadi, keluarga, hubungan dengan tempat kerja, dan sebagainya yang dialami karyawan, yang dapat menimbulkan depresi bagi karyawan yang bersangkutan. Oleh sebab itu, bagi perusahaan-perusahaan yang beresiko tinggi, wajib menyediakan seorang psikiater, dan paling tidak cukup dengan psikolog. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditulis dalam kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.